Selamat malam, kembali bersama Prime Show with Ira Kusno. Beberapa waktu lalu kabar baik mengudara. Diberitakan Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dan TNI Angkatan Darat telah menemukan obat corona atau COVID-19. Bangga sekaligus senang. Optimis boleh, namun setidaknya kita melihat memang ada harapan memerangi pandemi ini. Tapi apakah pengajuan obat corona ini tidak terkesan terburu-buru? Apakah kombinasi obat tersebut benar berpengaruh bagi kesembuhan pasien corona? Di masa pandemi ini kita membutuhkan sesuatu yang emergensi dan urgensi. Walaupun begitu, tetapi kita masih mempertimbangkan efek daripada keamanan untuk tubuh pasien. Universitas Airlangga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan BNPB membuat obat COVID-19. Obat COVID-19 tersebut merupakan kombinasi dari berbagai jenis obat tunggal seperti obat untuk HIV, malaria, infeksi saluran pernafasan, dan obat antibakteri. Obat ini adalah dengan indikasi baru, dengan kombinasi baru ini adalah obat keras. Tentunya ada aspek side effect yang bisa ditimbulkan. Pihak UNER percaya diri dengan menyebut obat temuannya memiliki tingkat kesembuhan hingga 90%. Penelitian obat dimulai pada April lalu dan sudah melalui tahap uji klinis dengan mengikut sertakan 750 pasien COVID-19 yang tersebar di 13 rumah sakit di Pulau Jawa. Obat COVID-19 UNER menuai apresiasi, tapi juga panen kritik. Pemaparan data hasil pengujian dinilai tidak lengkap dan transparan. Desakan untuk meninjau ulang obat tersebut pun terus mengalir. Pemirsa, untuk membincangkan obat COVID-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat, saya sudah bersama Sekretaris Utama BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Pak Bambang, kalau misalnya kita lihat ini pada saat konferensi pers ada BIN, ada Kasat, ada Polri duduk bareng. Luar biasa ini, perlu sampai sebegitu rame-rame? Jadi masalah pandemi COVID-19 ini kan dihadapi tidak hanya negara kita. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama dan dampaknya begitu luas. Tidak hanya masalah kesehatannya saja, tapi masalah ekonomi, masalah sosial budaya itu terjadi dihadapi. Artinya aparat harus ikut turun tangan di sini? Dalam hal ini, dalam upaya menyelesaikan, kita perlu bekerja sama semua pihak sebagai anak bangsa. Kita yang untuk mengatasi bangsa kita, masalah yang dihadapi kita harus bersama-sama. Lawan kita adalah COVID. Nah, sekarang kalau dilihat, apakah kemudian artinya itu tanda ketidakpercayaan aparat, termasuk BIN gitu ya, terhadap institusi kesehatan kita, akademisi kita? Kenapa harus sampai ikut turun tangan? Jadi gini, kalau kami sendiri, Badan Intelijen Negara, sesuai amanah undang-undang itu kan melaksanakan sebagai lini pertama di dalam menghadapi ancaman nasional, termasuk masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu kita hadapi, termasuk masalah COVID ini. Oleh karena itu masalah ini yang sudah menjadi pandemik tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa, maka harus kita lakukan secara luar biasa. Ya. Artinya ini memang ada rasa ketidakpercayaan terhadap institusi kesehatan, perlu diburu-buru begitu, perlu didorong. Selama ini jajaran Kementerian Kesehatan kita lihat juga sampai kepada puskesmas, sampai tingkat kecamatan. Kemampuannya sudah sedemikian rupa. Dalam mengatasi COVID, kita harus mempunyai sistem yang sangat kuat. Dari mulai testingnya, tracingnya, sampai dengan treatment. Oleh karena itu dalam situasi yang cepat ini, bahkan negara-negara maju pun mengalami masalah dalam hal ini. Amerika Serikat, Cina, maupun negara Eropa, negara tetangga kita, banyak seluruh negara, hampir seluruh negara ya, mengalami hal ini. Artinya Anda mengatakan, Pak Bambang, bahwa memang ini perlu dorongan dari aparat begitu untuk prosesnya dipercepat. Tapi dipercepat ini kan bukan artinya terburu-buru ya. Ini ada soal timeline gitu ya, durasi. Baru MOU dengan Airlangga April 2020 dan kemudian sekarang sudah minta untuk bisa disetujui oleh BPOM. Apakah ini tidak kemudian ada hal-hal yang terlampaui dan terkesan terburu-buru? Dalam masalah yang pandemik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia,
itu harus kita lakukan dengan cara yang luar biasa. Maka dalam hal ini langkah-langkah keselamatan, keamanan tetap harus diperhatikan karena itu yang terpenting. Oleh karena itu kita akan bahas tentang bagaimana masukan kritis dari BPOM sehingga kemudian obat ini diminta untuk dilakukan uji klinis lebih lanjut begitu ya. Tapi pertanyaan orang juga, kenapa UNER? Kenapa bukan Unpad misalnya atau UI gitu? Kan ada lembaga Eijkman juga yang BIN melakukan kerjasama ya. Tapi kenapa UNER? Jadi begini, dalam menghadapi COVID ini, BIN bekerja sama dengan semua pihak. Jadi semua yang ada potensi-potensi dalam menghadapi COVID. Jadi lawan kita ini COVID. Saya tegaskan ini lawan kita COVID. Jadi bukan siapa-siapa. Jadi lawan bangsa kita saat ini COVID. Oleh karena itu kita mari bersama-sama. Sama pada saat kita ingin merebut kemerdekaan. Kita melepaskan suku, bangsa, dan lain sebagainya. Cuma satu lawan kita, penjajah. Nah dalam hal ini yang kita adalah lawan pandemi COVID. Tapi sekali lagi belum menjawab pertanyaan saya, kenapa UNER? Jadi kerjasama kita ini BIN itu tidak hanya dengan UNER. Kami kerjasama dengan berbagai lembaga laboratorium dalam peningkatan kapasitasnya. Artinya kemudian UNER ini mungkin yang dianggap kemudian bisa paling cepat gitu jalannya? Jadi masing-masing riset itu ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kami dengan Eijkman melakukan riset kerjasama, riset dalam penemuan vaksin. Penemuan vaksin ada tahapannya. Jadi kami tidak meloncati dari tahapan-tahapan riset itu, metodenya yang harus lembaga dilakukan. yang lain gitu ya. Apakah juga dilakukan uji coba obat yang sama atau berbeda Pak Bambang? Jadi saya kembali lagi karena belum selesai jawaban saya. Tadi mengenai Eijkman kami dengan berkaitan dengan vaksin, kemudian kaitan dengan tracingnya kami bekerja sama dengan ITB. Kami juga bekerja sama terkait dengan penemuan peralatan-peralatan dalam mendeteksi virus COVID ini, itu dengan UGM dan beberapa lembaga yang lain, termasuk rumah sakit. Jadi memang ada berbeda-beda begitu ya? Berbeda-beda. Masing-masing dalam meningkatkan upaya mengatasi COVID. Bagaimana memutus mata rantai ini dengan cepat. Oke, Pak Bambang, kalau sekarang orang mengatakan ketika uji klinis fase 3 vaksin begitu ya, Bio Farma, Sinovac itu kelihatan gegap gempita. Tetapi dengan yang UNER ini diem-diem saja, kritiknya justru kenapa pada saat belum disahkan BPOM justru sudah digegap gempitakan ke publik. Jadi dengan Badan POM ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Jadi proses untuk bisa melakukan uji klinis ada PPUK yang dikeluarkan oleh Badan POM. PPUK itu adalah? Perizinan terkait dengan pelaksanaan uji klinis. Nah, di sini dokumen yang disampaikan oleh kami di sini itu bolak-balik ya, ada perbaikan-perbaikan. Jadi tidak tiba-tiba kami di sini khususnya UNER itu melakukan langsung uji klinis. Tidak. Jadi ada prosesnya. Maka setelah dinyatakan sesuai, ada etiknya sesuai, kemudian dinyatakan bisa melakukan uji klinis, maka kita lakukanlah uji klinis. Demikian. Dan sehingga kami dibantu oleh beberapa rumah sakit dan yang paling banyak kebetulan pasiennya ada di rumah sakit di Angkatan Darat. Oke, pertanyaannya kembali Pak Bambang, ketika kemudian taruhlah ternyata memang ini sudah dilakukan secara prosedural begitu. Tetapi sebelum ada persetujuan BPOM kan harusnya ini tidak diumumkan secara luas kepada publik begitu ya. Dan karena ini bisa menimbulkan harapan-harapan yang belum tentu loh nanti akan bisa terrealisir gitu. Kenapa pertanyaannya? Kenapa nggak nunggu sesudah approval dari BPOM baru disiarkan ke publik? Yang harus ditanyakan, kita harus optimis. Kita harus optimis. Bangsa kita harus optimis, kita harus mampu mengatasi masalah COVID ini. Jadi bukan masalah yang pesimis yang kita bangun, tapi bagaimana optimisme kita dalam mengatasi COVID ini. Jadi kaitan dengan yang disampaikan terkait dengan Badan POM, itu kami terima kasih. Artinya gini, dalam sebuah riset tentunya tidak semua langsung berhasil ya. Namun demikian berbagai kekurangan itu kami selalu perbaiki agar memenuhi kaidah-kaidah yang diharapkan dan ketentuan yang ditetapkan. Oke, sebelum kita masuk ke apa yang akan dilakukan kemudian setelah mendapat masukan dari BPOM, ini beberapa peneliti begitu
dan juga akademisi mengkritik karena dianggap kurang transparan dan ada beberapa prosedural yang tidak tepat gitu ya. Dan ini diungkapkan di media sosial. Salah satunya adalah cuitan, silahkan, dari Pak Pandu Riono. Yakinkah kita bahwa tim peneliti UNER melakukan riset obat COVID sesuai etika dan prosedur ilmiah yang standar? Randomisasinya tersamar ganda, bagaimana dengan validitasnya? Dan untuk mengkonfirmasi ini, kita sudah terhubung dengan Pak Pandu Riono sendiri. Pak Pandu Riono ini adalah epidemiolog dari FKM UI. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Ira. Iya, Anda populer sekali ya akhir-akhir ini. Twitternya sudah kembali yang diretas? Belum. Belum ya? Kita membukukan dulu lah. Oke, baik. Nah, dalam cuitan Anda tadi sudah dilihat ya Pak Pandu, Anda sebutkan mengenai keraguan terhadap validitasnya, tetapi ada potret perempuan cantik nih bawa senjata. Itu artinya apa? Kenapa mesti pasang potret perempuan cantik dengan teks yang seperti itu? Iya, saya inginkan sebenarnya proses penelitian itu berjalan normal. Artinya biarkan tim dari UNER, tim penelitinya ya, bukan rektornya, bukan sponsornya, yang berdialog dengan BPOM, berdialog dengan semua akademis. Biarkan dunia akademis yang menilai dan melakukan review daripada penelitian ini. Oke, Pak Pandu, Pak Pandu pertanyaannya adalah kenapa mesti pasang potret perempuan cantik dengan senjata sih? Iya, saya menganalogikan kenapa harus yang banyak bicara itu adalah sponsornya. Sponsor adalah militer dan TNI kan. Saya menginginkan sebenarnya tim peneliti lah yang melakukan dialog dan melakukan komunikasi. Ya. Kita lihat sekarang banyak sekali dialognya bukan dengan tim UNER, tim peneliti UNER, tapi dengan sponsor ya, dengan BIN, dengan GASAS gitu kan. Oke. Padahal mereka hanya sponsor. Ya, Pak Pandu sebentar di sini ada Pak Bambang dari BIN. Pak Bambang silakan dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Pandu ini. Ini pertama kali nih kita bicara obat, kemudian ada retas-meretas Twitter sebenarnya begitu ya. Jadi kalau Oke, silakan dijawab dulu. dari saya, Ya. ya, apa ada salahnya kami memberikan keterangan di sini? Oke, silakan ya, Pak Pandu yang bertanya, apakah ada yang salah ketika kemudian BIN memberikan keterangan begitu? Karena ini sama-sama membangun optimisme tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Iya, kan begini, ini kan riset obat, dan riset obat itu dilakukan oleh peneliti. Dan peneliti ini sebaiknya berdialog dengan dunia akademis. Sehingga kita bisa menilai dengan lebih objektif. Boleh cepat, kita juga ingin cepat. Tetapi juga prosedur ilmiahnya tetap terjaga. Oke, Pak Pandu, ini kan dari pihak BPOM kemudian sudah meminta memang ada validasi lebih lanjut begitu dan ada beberapa catatan kritis. Tadi Pak Bambang juga mau sampaikan, saya bilang tahan dulu nih, biar kita masuk Pak Pandu begitu ya. Anda cukup puas dengan hasil dari BPOM tersebut? Ya, BPOM kan meminta jawaban. Sebenarnya kan BPOM melakukan penilaian kalau nggak salah waktu di lapangan, dia mendapatkan bahwa subjek penelitiannya itu sebagian besar adalah orang tanpa gejala. Jadi protokolnya kan orang yang bergejala dan berat, sedang, berat, dan ringan. Jadi mohon dijawab. Nah itu sampai sekarang belum dijawab oleh tim peneliti UNER. Ya, oleh tim ya. Ya, Pak Pandu kan dari pihak UNER sendiri, dari BIN dan TNI AD ini mengatakan menerima apa yang disampaikan oleh pihak BPOM begitu ya. Jadi kita kelihatannya harus menunggu. Tetapi Pak Pandu ini sering sekali mengkritik dan rasanya kalau kemudian Twitternya diretas ini semoga tidak kapok begitu ya. Tapi kok kayak jadi nggak seneng sih Pak Pandu kalau ada yang menemukan obat-obat dari Indonesia begitu? Oh, saya senang sekali. Tapi kan semua proses harus diikuti dengan ilmiah. Dan itu yang bisa kita berdialog itu dengan tim peneliti UNER gitu. Juga bukan dengan rektornya, tapi tim peneliti UNER ini. Biarkan semua proses itu berjalan normal. Kalau tidak normal, itu akan banyak orang jadi tidak percaya.
Oke, dari UNER sendiri kan mengatakan sebenarnya penelitiannya sudah sesuai standar dan ini dilakukan sejak awal. Tapi Anda sempat mencuitkan ini keraguan. Kita simak dulu cuitan Anda di Twitter ya sebelum kemudian direspon. Silakan. Muat di Jawa Post begitu ya. Oke, silahkan Pak Pandu. Ini kenapa Anda cuitkan seperti ini atau Anda sampaikan seperti ini? Ya, sebenarnya kan keraguan itu wajar. Dan itu dalam dunia ilmiah itu, berdebat ilmiah itu biasa. Dan apalagi kita mempunyai standar bagaimana melakukan randomized clinical trial. Oke, tapi ini bukan persoalan UNER, Universitas Airlangga dan UI kan Pak? Saya ini yellow jacket juga nih Pak sebenarnya, tapi bukan itu kan? Enggak, bukan. Saya tidak mempersoalkan itu sama sekali. Saya mempersoalkan bahwa setiap obat yang dilakukan uji, termasuk vaksin juga nanti, itu harus memenuhi prosedur-prosedur yang sangat ketat. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas dan tidak terbuka, itu kita wajib meragukan. Oke, baik. Ini kan kemudian kemarin Kasat sudah menyerah terimakan hasil uji klinisnya kepada BPOM dan Bu Penny, Kepala BPOM itu sudah memberikan juga beberapa tanggapan kritis ya terhadap apa yang disampaikan. Saya akan ke Pak Bambang. Utamanya itu sebenarnya adalah diminta perbaikan dalam proses uji klinisnya karena validitasnya dianggap masih harus dilakukan lagi dan kalau memang ini diterima, apa sih detail yang akan diperbaiki, Pak Bambang? Mungkin tadi yang dikatakan Pak Pandu itu benar. Jadi memang kalau mengenai detail itu pasti oleh tim riset, tim riset ini, tim penelitinya. Nah, wajar kalau beberapa itu berpendapat demikian. Ini negara kita negara demokrasi, jadi semua pendapat itu bisa untuk menyampaikan pendapatnya. Namun apa yang kita laporkan ini kepada Badan POM sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, punya kewenangan. Oleh karena itu kita serahkan kepada Badan POM. Saya tidak tahu kalau apakah kami atau mungkin dari tim riset harus melaporkan kepada Pak Pandu. Ini mungkin apakah akan dirubah ini sistem, ya silakan aja kalau negara Pak menetapkan Pandu, itu. Silakan. Iya kan? Iya, pertanyaannya. Nah, sementara ini ya, kita sudah terbukti 754 itu orang itu sembuh. Nah, itu fakta. Faktanya seperti itu yang diberikan juga kepada orang-orang yang mengalami kondisi positif COVID dan itu tidak diberikan kepada orang yang menggunakan alat bantu. Oke. Secara umum demikian. Ya, sebelum kita masuk ke soal randomisasi ini, variasi dari sampelnya, Pak Pandu silahkan. Jadi ini kan intinya bukan soal melaporkan kepada akademisi yang lain, tetapi seharusnya yang melakukan riset yang melaporkan kepada BPOM. Itu yang Anda garis bawahi ya Pak Pandu? Betul sekali. Jadi sebelum dievaluasi oleh BPOM, kita sebaiknya menahan diri untuk tidak menyatakan bahwa ini sudah berhasil. Karena keberhasilan itu masih dievaluasi. Apakah betul-betul valid atau ada faktor lain. Dan salah satu yang dinilai adalah misalnya bagaimana mereka mengikuti protokol. Nah, protokolnya apakah diikuti dengan baik? Kalau melakukan randomisasi, bagaimana melakukan randomisasi? Itu kan membagi beberapa kelompok. Apakah kelompok-kelompok itunya comparable, bisa dibandingkan? Ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan? Dengan demikian, maka kita akan bisa lebih yakin, oh ya berhasil. Kalau semua prosedur itu sudah dilakukan dengan baik. Ya, Pak Pandu, ini sebenarnya kami juga mengundang dari Universitas Airlangga, tetapi kemudian kami tidak mendapatkan respon. Jadi apresiasi sebenarnya kepada Pak Bambang yang sudah mau datang dan tadi mengatakan kalau memang kita bicara agak teknis harusnya ke tim riset begitu ya. Tetapi kan tadi disebutkan juga oleh Pak Bambang satu hal tentang soal variasi, randomisasi. Dari sekitar 750-an yang kemudian sebagai
subjek uji klinisnya dianggap sembuh gitu. Tetapi ini pun dianggap masih kurang sebenarnya karena nanti kalau kurang diperbaiki lah kira-kira gitu. Kan gampang saja itu. Yang penting bagaimana kita memberikan optimisme kepada masyarakat ini dan sebenarnya membuat gaduh itu siapa sebenarnya kan ini. Jadi ini ada pihak yang berwenang di sini Badan POM, kita percayakan semua kepada beliau-beliaunya yang saya yakin mereka lebih saya rasa expert di bidangnya dan bijak menghadapi ini. Hanya kalau kita semakin lama kita tidak menemukan obat yang spesifik untuk penanganan COVID, maka proses penyembuhan di rumah sakit itu akan membutuhkan waktu yang berbeda di sini. Ya, kira-kira itu. Ya, Pak Bambang, ini kan juga sebenarnya pertanyaannya adalah soal harus lebih transparan, begitu ya. Jadi memang dilaporkan di awal kepada Badan POM, tetapi dalam perjalanannya dianggap tidak cukup transparan. Ada hasil-hasil yang Kemana seharusnya nih transparannya? Biasanya kalau seperti itu harus dilakukan penelitian dan publikasi ke jurnal ilmiah, begitu ya Pak Pandu? Silakan Mungkin Pak Pandu. kalau mau itu kalau kaitan dengan akademisi, tapi ini izinnya adalah dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi diserahkan kepada Badan POM untuk bisa nanti menilai. Kekurangan nanti akan diperbaiki. Saya rasa tidak masalah. Itu semua riset, mungkin Pak Pandu juga pernah riset, pasti mengalami juga hal yang sama. Bahwa riset-riset bahkan kadang judul aja kita bolak-balik kan gitu. Ini juga bolak-balik, tidak ada masalah gitu. Oke, Pak Pandu silakan. Iya. Jadi keterbukaan itu salah satu yang dianjurkan dan diharuskan mungkin bahwa setiap clinical trial itu harus diregistrasi di suatu clinical trial yang ada di WHO. Saya melihat ada 14 clinical trial yang dilakukan di Indonesia, termasuk convalescent therapy, termasuk vaksin, semuanya dilaporkan dan diupload itunya protokolnya, sehingga semua masyarakat komunitas di dunia akademis ya yang memahami itu akan melihat dan ini akan lebih transparan. Nanti juga harus sebaiknya dipublikasi dalam jurnal karena perlu mendapat review. Nah ini udah tradisi yang biasa gitu. Jadi tanpa itu maka sulit sekali kita yakin gitu bahwa prosesnya itu betul-betul sudah berjalan sesuai dengan standar. Oke, Pak Bambang, jadi yang dimaksud transparan penjelasan detailnya dan seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu. Tapi kalau misalnya kembali lagi ke pertanyaan saya di awal, apakah kemudian memang ada durasi waktu tertentu begitu yang menjadi tenggat sehingga sebelum disetujui oleh BPOM ini sudah disampaikan terbuka ke publik oleh pihak TNI Angkatan Darat dan BIN gitu yang padahal harusnya mungkin saat itu tidak terlalu gegap gempita dulu, sesudahnya mungkin ketika disetujui baru kita bisa muncul memberikan optimisme. Apa memang ada tenggat tertentu yang diburu oleh BIN misalnya dalam hal ini untuk menghasilkan obat itu? Satu hari sekitar 2.000 yang positif. Kita sudah meninggal untuk korban COVID di Indonesia berkisar antara 6.000-an. Di dunia mencapai 751.000 orang. Sementara ekonomi kita juga pertumbuhannya turun 5,32%. Sementara negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, bahkan Amerika dan Eropa jauh mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk cepat namun tetap memperhatikan tadi dikatakan protokol itu saya sangat sependapat. Sehingga yang perlu kita hadapi saat ini bagaimana kita mengatasi COVID ini secara bersama-sama, gotong royong menghadapi. Lawan kita sama, COVID. Saya rasa lawannya Pak Pandu juga COVID. Itu. Ya. Jadi dengan demikian maka masukan dari Pak Pandu itu menjadi satu hal yang sangat positif buat tim peneliti. Namun laporan dari peneliti itu dilakukan dalam kepentingan ini diajukan kepada Badan POM dalam hal kita ini. Bersama-sama, jadi kalau detailnya di situ, kalau nanti kita menjawab ilmiah terus nanti
ini akan panjang Iya, sekali. oke, Pak Pandu, sebenarnya gini, Lebih dari tadi 1 tahun nanti. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Bambang gitu ya, dengan situasi seperti saat ini di mana seluruh dunia ini berlomba-lomba kemudian untuk bisa menemukan obat ataupun vaksin terhadap COVID-19, apa sih Pak kalau misalnya Bapak mau sarankan begitu ya secara konstruktif gitu, bukan seperti tadi Pak Bambang bilang nanti kalau kita ribut terus sampai 1 tahun ke depan juga nggak selesai-selesai gitu. Tapi harusnya seperti apa nih Pak yang kita baik sehingga kita bisa salah satu yang terdepan lah, negara terdepan untuk menghasilkan obat atau vaksin ini? Oke, saya sudah mengatakan berkali-kali, tapi tidak didengar mungkin. Tidak didengar oleh siapa Pak? Pemerintah? Oke, iya, tantangannya adalah dalam menghadapi COVID ini salah satu adalah menurunkan angka kematian. Dan kematian yang terjadi adalah orang yang mendapat ventilator atau masuk ICU. Kita butuh obat pada orang kelompok dengan COVID yang sudah masuk perawatan ICU supaya orang yang dengan COVID tadi yang berat itu bisa selamat. Jadi kita berusaha menemukan itu. Bukan orang yang tanpa gejala atau tidak ada gejalanya ringan. Itu tanpa diobati akan sembuh sendiri. Nah ini yang menurut saya adalah difokuskanlah untuk mencari obat pada orang-orang dengan COVID yang sangat berat, yang dimana angka kematiannya tinggi. Oke, baik Pak Pandu. Jadi itu yang terutama yang digarisbawahi ya. Baik, saat ini untuk Pak Pandu dan Pak Bambang, kami ingin sampaikan sebelum kemudian melakukan siaran program ini, kami melakukan polling terhadap sekitar 6.000 responden yang masuk kemudian memberikan jawaban. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah keraguan yang berkembang merupakan hal yang wajar atau berlebihan pada saat ini menyangkut obat yang ditemukan oleh UNER, TNI Angkatan Darat, dan BIN? Dan hasil yang kami peroleh dari Twitter, Anda bisa lihat yang memilih wajar adalah sebanyak 63%, dianggap berlebihan ini 37%. Tetapi angka ini sama begitu ya dengan angka di Instagram, di mana mayoritas memang menganggap wajar kalau kemudian dipertanyakan. Sementara di YouTube ini justru netizennya punya pandangan yang berbeda. Jadi justru mereka menganggap semua reaksi seperti itu berlebihan dan kelihatannya lebih condong seperti Pak Bambang yang harus dikedepankan adalah optimisme. Tentu bisa diperbaiki, tetapi optimis bahwa kita menjadi negara yang terdepan itu rasanya yang harus kita majukan. Jadi ini netizen terbelah ini Pak Bambang dan Pak Pandu. Oke, Pak Bambang masih di sini. Pak Pandu, terima kasih sudah bersama Prime Show with Ira Kusno.